Pareidolia ini mungkin menjelaskan kenapa banyak orang mengaku melihat penampakan atau sosok di sekitar pohon besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Goa ID. Di episode Bongkar Mitos kali ini, kita akan membahas fenomena tentang makhluk penunggu pohon besar. Apakah fenomena ini benar-benar ada atau hanya sekedar mitos? Sobat Goa, mungkin fenomena ini tidak familiar untuk anak muda zaman sekarang. Padahal mitos ini sangatlah terkenal pada masanya. Baik Sobat Goa, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Bayangkan, malam yang sunyi di sebuah desa kecil hanya terdengar suara desiran angin. Di tengah kegelapan, berdiri sebuah pohon yang besar dengan batang yang kokoh yang menjulang tinggi, seperti raksasa yang menjaga desa itu. Konon pohon ini bukan sekedar pohon biasa. Orang-orang tua di desa mengatakan, "Hei, jangan pernah mendekati pohon itu malam-malam, apalagi mengganggunya, nanti penunggunya marah." Mendengar cerita itu, anak-anak di desa itu bulu kuduknya langsung meremang. Tidak ada yang berani bermain terlalu dekat, bahkan setiap kali ada suara aneh atau bayangan yang melintas, mereka berlari ketakutan. Selanjutnya, di banyak tempat di dunia, terutama di Indonesia, pohon besar seringkali dianggap memiliki penunggu atau makhluk gaib yang menempati pohon tersebut. Pohon beringin, pohon randu, atau pohon besar lainnya yang usianya ratusan tahun sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk tak kasat mata, seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain-lain. Masyarakat lokal percaya bahwa memotong atau merusak pohon itu bisa membawa sial atau bahkan menyebabkan hal-hal aneh akan terjadi. Mitos ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan di beberapa daerah, orang-orang meletakkan sesajen atau kemenyan di bawah pohon sebagai bentuk penghormatan agar penunggu pohon tidak mengganggu. Fenomena ini, Sobat Goa, begitu menarik sekaligus menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya, apa yang membuat pohon besar itu dianggap angker? Apakah ini hanya mitos yang diwariskan turun-temurun atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Sebelum lanjut, disclaimer terlebih dahulu. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap budaya dan tradisi lokal yang bertujuan menjaga kelestarian alam, di sini saya akan mengomentari mitos makhluk penunggu pohon besarnya saja. Simak video ini sampai akhir. Sobat Goa, mari kita lihat fenomena ini dari perspektif sains. Pohon besar, terutama yang sudah sangat tua, biasanya dikelilingi oleh ekosistem unik yang mendukung kehidupan berbagai macam makhluk, mulai dari burung, serangga, hingga kelelawar. Dalam lingkungan yang tenang dan tidak terganggu, pohon besar bisa menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis makhluk kecil dan hewan malam yang mungkin seringkali menimbulkan suara-suara aneh atau bayangan yang tampak seperti sosok menyeramkan, terutama di malam hari. Penelitian menunjukkan bahwa pohon yang sangat tua bahkan bisa mengeluarkan suara tertentu akibat gesekan ranting atau daun yang disebabkan oleh angin. Selain itu, ada juga fenomena yang disebut dengan pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada, seperti melihat wajah atau sosok manusia pada objek yang sebenarnya tidaklah hidup. Misalnya, batang pohon atau bayangan ranting. Sobat Goa, pareidolia ini mungkin menjelaskan kenapa banyak orang mengaku melihat penampakan atau sosok di sekitar pohon besar. Karena lingkungan di sekitar pohon tersebut sunyi dan sering kali terlihat menyeramkan. Otak manusia pun bisa menciptakan ilusi seolah ada makhluk gaib di sana. Dari sisi psikologi, kepercayaan bahwa pohon besar memiliki penunggu juga bisa diperkuat oleh rasa takut atau sugesti yang sudah tertanam sejak kecil. Ketika kita mendengar banyak cerita menyeramkan, otak kita secara otomatis mempersiapkan diri untuk melihat atau mendengar hal-hal aneh. Dan ini bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap lingkungan sekitar. Sobat Goa, bagaimana Islam memandang kepercayaan akan hantu atau penunggu pohon besar ini? Islam mengakui adanya makhluk gaib seperti jin. Namun, Islam juga menegaskan bahwa kita tidak boleh takut atau menyembah mereka bahkan.
Dalam Al-Quran, surah Al-Jin ayat 6, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan." Sobat Goa, ayat ini mengingatkan kita bahwa ketergantungan atau ketakutan berlebihan kepada jin atau makhluk gaib justru bisa membawa kita kepada dosa. Sobat Goa, Islam melarang kita untuk mempercayai tahayul atau mitos tanpa dasar. Karena itu bisa menyesatkan akidah kita. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, "Janganlah kalian menganggap sial dan janganlah kalian merasa takut dari sesuatu yang tidak memiliki bukti yang jelas." Hadis riwayat Ahmad. Islam mengajarkan kita untuk menghindari kepercayaan berlebihan kepada makhluk gaib. Karena itu bisa mengurangi kepercayaan kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta, Sang Pelindung kita. Namun, Islam juga mengajarkan kita untuk bersikap hormat terhadap alam dan juga makhluk hidup. Jadi, jika kita melihat pohon besar atau lingkungan alam yang terjaga, sebagai Muslim, kita diajarkan untuk memeliharanya. Tidak perlu menakut-nakuti diri sendiri dengan mitos atau cerita-cerita yang tidak memiliki dasar. Cukup menjaga adab terhadap lingkungan sekitar sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Goa, kesimpulannya, fenomena pohon besar yang dianggap angker bisa dijelaskan dari sisi psikologi dan lingkungan. Dari perspektif Islam, kita diajarkan untuk menghindari ketakutan berlebihan terhadap makhluk gaib dan lebih fokus pada keimanan kita kepada Allah. Jadi, pohon besar itu perlu kita jaga dan lestarikan. Berbeda apabila pohon tersebut mulai memiliki akar yang sudah tua atau rapuh dan ditakutkan roboh, menutupi akses jalan, atau ditakutkan menimpa bangunan sekitar. Maka boleh diperhitungkan kembali untuk menebang pohon tersebut. Sobat Goa, bagaimana menurut kalian tentang makhluk penunggu pohon besar ini? Apakah mitos ataukah fakta? Bulu kuduk anak-anak pun merinding. Ternatural. Ningali. Sering dikaitkan dengan mereka berlari ketakutan sambil berkata, "Itu pasti pohon penunggu." Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak, tinggalkan barang bukti dengan like, share, komen, dan subscribe. Saya Ahmad Ridwansyah undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.